Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara opini, menginspirasi, menawarkan solusi bersama saya Fauzan Amar. Pada episode kali ini kita akan berdiskusi tentang kemiskinan yang ada di Indonesia, bagaimana problematikanya, kemudian apa yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan itu. Karena menurut data BPS terbaru bahwa angka kemiskinan di Indonesia itu meningkat, kemudian kesenjangan antara penduduk miskin di kota itu semakin melebar, sementara kesenjangan penduduk miskin dengan orang kaya di desa adalah menurun. Untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita di studio Bapak Dr. Abdul Muti, Sekretaris PP Muhammadiyah. Apa kabar Mas Muti? Alhamdulillah baik-baik. Mas Muti, kita kalau bicara tentang kemiskinan itu sepertinya kok tidak akan pernah habis ini ya. Sebenarnya apa sih kemiskinan itu, Mas? Sekarang ini kan yang paling banyak dipakai untuk mengukur kemiskinan itu adalah kepemilikan harta, income, dan kebutuhan sehari-hari sebagai minimum living standard atau standar kehidupan minimum, yang kalau itu kita lihat memang ya standar antara satu institusi dengan yang lainnya berbeda-beda. Standar yang dipakai BPS berbeda, standar yang dipakai oleh misalnya lembaga dunia khususnya UNDP atau yang lainnya juga berbeda. Tapi yang saya kira perlu kita lihat pada konteks ini ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa angka kemiskinan versi pemerintah Indonesia yang di launching BPS itu dengan kriteria yang dibuat selama ini menunjukkan adanya peningkatan. Dan itu sesuatu yang menurut saya sangat paradoks. Dikatakan sangat paradoks karena memang ekonomi kita ini kan akhir-akhir ini pertumbuhannya hanya sedikit di atas 4%. Ya, 4,7. Padahal sebelumnya kan pernah mencapai di atas 6% dan juga pernah mencapai 7%. Tapi memang pelambatan atau stagnasi pertumbuhan ekonomi ini menurut saya memang menjadi catatan kita bersama-sama. Sehingga mungkin saja meningkatnya jumlah orang miskin itu berkaitan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam posisi ekonomi yang tumbuh itu seharusnya jumlah orang miskin tidak seperti yang dilansir oleh BPS, yang jumlahnya malah cenderung meningkat. Dan itu saya kira nanti berkaitan dengan bagaimana grand strategi pembangunan ekonomi Indonesia dan apa yang kemudian kita lihat sebagai sebuah realitas di mana jumlah orang miskin di kota itu cenderung lebih tinggi dibanding orang miskin yang ada di desa. Tapi problem yang disampaikan Mas Fauzan tadi menyangkut kesenjangan itu juga persoalan yang menurut saya lebih serius lagi gitu, karena ini berkait dengan persoalan relasi antar kelompok di tanah air kita, dan kalau itu dibiarkan maka risiko-risiko sosial yang muncul akan lebih besar lagi. Nah, persoalan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dan tadi perbandingannya antara kota dengan desa menurut saya bisa kita jelaskan dalam dua sudut pandang. Yang pertama, memang ekonomi kita ini kan sekian lama mengandalkan dua sektor, yaitu sektor jasa dan sektor yang berkaitan dengan konsumsi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu berkait dengan konsumsi, bukan berkait dengan produksi. Dan karena ekonomi kita itu bergeser dari sektor pertanian dan industri ke arah jasa dan konsumsi itu, maka akhirnya ekonomi yang tumbuh itu tidak diikuti dengan pertumbuhan tenaga kerja, sehingga daya serap dunia kerja itu menurun gitu. Dan itu juga memang punya korelasi dengan perkembangan dalam dunia global. Nah, menurunnya daya serap dalam dunia kerja khususnya di dua sektor fundamental yaitu pertanian dan industri, itu yang kemudian berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Nah, kenapa itu banyak di kota? Ya tentu banyakkan orang-orang yang bermigrasi dari desa ke kota ini kan tidak seluruhnya
memiliki keterampilan, sehingga mereka ini banyak yang memang menganggur dan kemudian banyak yang semi menganggur, dan karena mereka bergantung semuanya pada sektor-sektor yang non farming atau non pertanian, maka akhirnya kemudian mereka menjadi kelompok yang secara ekonomi sangat rentan, dan mereka bertahan di ibu kota karena mungkin lahan di kampungnya sudah dia jual dan sebagainya gitu. Nah, ketika di desa itu angka kemiskinan relatif rendah karena mungkin masih ada daya serap dari sektor pertanian, dan mereka masih kemudian bisa secara tradisional memiliki pendapatan yang berasal dari misalnya mengolah lahan-lahan pertanian milik sendiri, walaupun ini juga menjadi masalah yang serius karena pertanian kita juga tidak berkembang. Petani-petani itu kalau dia harus mengerjakan lahan yang bukan miliknya, jangankan untung gitu ya, jangankan untung, mereka ini kan bisa kembali modal aja sudah luar biasa. Dan ini saya kira masalah perekonomian yang serius yang menjadi salah satu sebab mengapa kemudian urbanisasi itu terus-menerus terjadi. Otonomi daerah ternyata gagal menyelesaikan persoalan ini karena kemudian otonomi itu juga dalam realitasnya tidak diikuti dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk menggarap sektor pertanian sebagai salah satu basis dari perekonomian di tanah air kita. Dan ini pula yang kemudian menjadi salah satu sebab mengapa kemudian kita ini menjadi importir dari banyak produk kebutuhan sehari-hari. Tuh, beras kita impor, kedelai kita impor, jagung kita impor, bahkan garam pun impor gitu kan. Yang terakhir saya dapat data juga misalnya tembakau pun untuk kepentingan rokok juga impor gitu. Dan ini saya kira persoalan yang berkait dengan bagaimana pertanian itu tidak lagi berkembang, dan dalam konteks yang lebih luas lagi memang kita mengalami masalah tidak adanya regenerasi petani. Nah, kemiskinan kota ini memang menjadi lebih serius karena orang kota ini sudah bergaya hidup kota. Mereka cenderung boros, segala sesuatu harus dibayar, segala sesuatu harus dibeli. Sementara income mereka terbatas. Kalau dia misalnya hanya dari buruh, misalnya katakanlah buruh pabrik di Jakarta dan sekitarnya, atau Surabaya dan sekitarnya, atau beberapa kota besar lain, maka income generating mereka hanya dari satu sumber saja. Nah, ini yang menjadi salah satu sebab menurut saya mengapa kemudian angka kemiskinan di kota itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, menyangkut kesenjangan itu kan menurut saya ada 3 kategori. Satu, kesenjangan antar daerah, 2, kesenjangan antar kelompok, dan yang ketiga adalah kesenjangan antar individu. Nah, ini yang menurut saya memang harus menjadi perhatian yang serius bagi siapapun yang memimpin di negeri ini, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Baik Mas Mufti, kita nanti akan mendiskusikan lebih lanjut tentang apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di samping yang tadi kita uraikan tadi. Pemirsa TVMU, jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan kembali diskusi tentang problematika kemiskinan di Indonesia dalam acara opini, menginspirasi, menawarkan solusi. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali acara opini, menginspirasi, menawarkan solusi dengan tema problematika kemiskinan di Indonesia. Mas Mufti, tadi kita sudah bicara tentang kesenjangan ya antara pendapatan di kota dan di desa. Nah, sekarang sebenarnya mengapa sih kemiskinan itu terjadi? Ada orang mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah sudah takdir dari sononya, kan ada yang bisa bilang bahwa itu adalah akibat kebijakan pemerintah, juga kan memang orang itu malas dan sebagainya. Ya tentu banyak faktor ya, tapi kembali kepada kesenjangan itu, menurut saya tadi ada 3 kesenjangan yang harus menjadi perhatian serius. Gitu. Yang pertama tadi kesenjangan antar daerah, di mana memang ini kan sangat berkait dengan, sekali lagi itu berkait dengan kebijakan, gitu. Karena otonomi daerah ini ternyata belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat di daerah. Dan sekarang kan ekonomi Indonesia ini
kalau kita lihat secara persentase lebih dari 60% itu ada di Pulau Jawa. Ya, 60%. Uang beredar itu. Uang beredar di Pulau Jawa. Ya. Kemudian yang berikutnya yang di Pulau Jawa itu di atas 15% itu ada di Jakarta. Nah, ini yang membuat kemudian orang itu senantiasa sekali lagi berurbanisasi. Kalau mereka tidak bisa bertahan hidup di desa, lahan pertanian semakin sempit, pekerjaan tidak ada. Dan kemudian ini yang juga menjadi persoalan yang berkaitan dengan faktor kesenjangan tadi. Ketika upah minimum regional di kota-kota besar itu begitu tingginya, kemudian di daerah tidak ada pekerjaan, maka ini juga menjadi faktor lain di mana orang itu terus akan berurbanisasi ke kota gitu, terutama di kota-kota besar. Nah, ini yang menjadi persoalan kenapa kemudian kesenjangan antar daerah itu terjadi. Sementara sektor-sektor di daerah pembangunan ekonomi itu tidak dilakukan dengan upaya peningkatan misalnya tadi pertanian dan industri, tapi lebih banyak ekonomi di daerah itu dilakukan dengan menjual kekayaan alam yang dimiliki daerah. Sumber daya alam. Dan itu sebagiannya berkait dengan misalnya banyak kepala daerah yang dia itu karena untuk proses dia menjadi pejabat itu mengeluarkan biaya yang sangat besar, maka dia harus mencari sumber dana untuk mengembalikan biaya yang sudah dia keluarkan. Dan cara paling mudah untuk mereka melakukan itu ya membuka, bahasanya Mas Fauzan, mengobral bagaimana kekayaan alam itu bisa dieksploitasi sehingga dapat mendatangkan keuntungan gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan itu. Mas, sebagainya ada berkait dengan kebijakan. Yang kedua, kesenjangan antar kelompok kan. Data juga menunjukkan dengan sangat memprihatinkan menurut saya ketika 1% keluarga Indonesia itu menguasai 80%. Menguasai 90% ekonomi di negeri ini. Ini saya kira sebuah kesenjangan yang menurut saya akan sangat berbahaya kalau tidak segera dicari jalan keluarnya gitu. Dan kalau kemudian kita keluarkan lagi yang 1% itu siapa, dan itu menjadi sebab terjadinya kesenjangan antar individu atau antar kelompok, maka akan terlihat bahwa ternyata yang 1% ini adalah kelompok kecil yang, mohon maaf ya, bukan berarti saya anti ras tertentu, adalah saudara-saudara kita sebangsa yang dari keturunan Tionghoa gitu. Dan ini persoalan yang menurut saya menjadi masalah yang serius, dan sekali lagi tidak boleh dipandang sebelah mata persoalan ini. Nah, mereka yang 1% ini bisa menentukan banyak hal, karena mereka ini pemilik capital, dia bisa menentukan dalam beberapa hal ya, misalnya siapa yang harus maju menjadi kepala daerah, dia bisa menjadi backing atau menjadi pemodal dari itu. Dia bisa membeli peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah atau bahkan mungkin undang-undang yang dibuat oleh DPR gitu. Di pengadilan misalnya dia bisa mengatur siapa yang akan menjadi hakim, dan kemudian di dalam keputusan-keputusan lain dia bisa kemudian bahkan dalam beberapa hal juga mempengaruhi para aparatur penegak hukum gitu. Dan ini saya kira masalahnya akan kemana-mana. Dan dalam konteks kebangsaan kita, ketika kesenjangan ini dibiarkan, kemudian tidak ada upaya-upaya untuk membangun stabilitas. Kalau situasi ini terus-menerus terjadi, kemudian sentimen rasial itu dihembuskan dengan melihat kesenjangan ini, politik kita tidak stabil, aparatur keamanan kita tidak bisa menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, maka dampak ikutannya akan kemana-mana. Gitu. Jadi ini menjadi bom waktu sebenarnya. Ya, dan menurut saya memang sebagian besarnya kemiskinan di negeri ini lebih disebabkan oleh faktor kebijakan daripada faktor lain yang berkaitan dengan misalnya kenapa tenaga kerja kita ini mayoritas adalah mereka yang masih berpendidikan rendah. Tenaga kerja yang profesional tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang tersedia adalah untuk mereka yang berpendidikan rendah. Maka kalau dia berpendidikan rendah ya otomatis income-nya tidak akan tinggi. Sementara sarjana yang menganggur itu luar biasa. Saya baru saja pulang dari salah satu provinsi, saya baca koran hari ini misalnya, jumlah sarjana menganggur di provinsi itu 20.000 orang. Dan ini kita lihat ternyata memang ironis kan gitu. Ketika pendidikan mereka itu tinggi tapi tidak terserap di dunia kerja, berarti kan ada sesuatu yang salah dalam konteks kebijakan, apakah kebijakan industrinya atau kebijakan pendidikannya. Tapi yang jelas tidak terjadi link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha, dengan dunia industri. Dan
kalau toh ekonomi kita itu tumbuh, maka juga menjadi persoalan karena yang tumbuh itu adalah sektor konsumsi, bukan produksi. Masyarakat didorong untuk terus menjadi konsumen, membeli banyak produk yang memang terjadi transaksi, ekonomi bergerak. Tapi produk-produk yang dijual di negeri ini adalah produk-produk impor. Dan kalau kita lihat beberapa perusahaan, misalnya kan, apalagi kalau kita bicara masyarakat ekonomi ASEAN, di mana nanti tenaga kerja asing itu akan bisa masuk ke sini dengan segala skill yang mereka miliki, bahkan mungkin dia bekerja di perusahaan asing yang sudah ada di sini. Sementara tenaga kerja kita ini tidak bisa bekerja di negara lain, maka problem kemiskinan dan pengangguran itu akan semakin kompleks. Ini sudah persoalan yang sudah sangat di depan mata, dan sekali lagi ini harus menjadi perhatian bagi semuanya. Saya kira tidak hanya struktural ini menyangkut kebijakan, Mas. Beberapa hal misalnya juga kalau kita lihat daerah yang sumber daya alamnya melimpah, ternyata kan juga tidak menjamin tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Betul. Bisa juga kan karena masyarakat itu mungkin karena kulturnya yang tidak mendukung untuk kemudian mereka mengolah sumber daya dengan baik dan sebagainya. Bagaimana melihat ini? Ya, memang ada data yang sangat kuat ya, yang menunjukkan adanya korelasi antara kualitas sumber daya manusia dengan kesejahteraan ekonomi. Banyak negara yang secara sumber daya alam nyaris tidak punya apa-apa, tapi karena dia punya sumber daya manusia yang unggul, kemudian juga sistem ekonomi itu dikelola dengan kebijakan yang pas, mereka bisa menjadi negara yang makmur. Berkali-kali misalnya kita harus menyebut tetangga kita Singapura misalnya, dia kan nyaris tidak punya apa-apa, gitu. Sumber daya air dia tidak punya, sumber daya alam juga dia tidak punya, tapi karena sumber daya manusia unggul dan dia bisa membangun kekuatan ekonomi berbasis jasa, dan kemudian dia kembangkan satu sistem yang membuat semua orang itu harus kreatif untuk berusaha bagaimana mereka bisa survive dalam keadaan yang sangat terbatas secara sumber daya alam, maka mereka memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Nah, ini bisa kita lihat negara lainnya seperti Swiss misalnya, dia tidak punya banyak sumber daya alam, tapi sekali lagi karena sumber daya manusianya unggul dan kebijakan ekonominya juga tepat, maka mereka juga bisa survive gitu. Saya seringkali membuat sebuah refleksi gitu, ketika misalnya Swiss ini kan negara yang tidak punya perkebunan coklat, tapi hampir semua produk coklat dunia itu adalah produk dari perusahaan-perusahaan Swiss misalnya, bahkan produk itu yang membanjiri kita gitu. Sementara kita punya sekian banyak potensi dari coklat, tapi ternyata coklat pun tidak ada yang produk Indonesia itu. Nah, ini kan persoalan yang memang berkait dengan tadi. Pertama adalah kebijakan, kedua adalah sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia yang lemah itu juga produk dari kebijakan. Gitu. Baik, Mas Muti, kita lanjutkan lagi pemirsa TVMu. Acara ini setelah tayangan berikut ini jangan kemana-mana, tetaplah di TVMu. Pemirsa TVMu dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali dalam acara opini menginspirasi menawarkan solusi dengan tema problematika kemiskinan di Indonesia. Mas Muti, tadi kita sudah berbicara tentang apa itu kemiskinan, kemudian penyebab kemiskinan, adanya kesenjangan antara kota dan desa dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana solusi untuk mengatasi kemiskinan itu, Mas? Ya, tentu pertama memang tidak ada cara lain kecuali kita ini harus menggalakkan kembali sektor pertanian dan industri. Pada sisi ini, kebijakan untuk membuka kembali lahan-lahan pertanian dan juga pertanian dalam pengertian yang luas ya, tentu termasuk di dalamnya adalah perikanan dan seterusnya, itu memang harus menjadi pilihan. Karena dari situlah sebenarnya ada supply terhadap kebutuhan pokok, terutama kebutuhan 9 bahan pokok itu berasal dari situ. Dan itu berkait dengan bagaimana kita bisa melakukan penguatan otonomi daerah sebagaimana cita-citanya untuk memperkuat basis-basis ekonomi supaya tidak semuanya terkonsentrasi di kota besar, tapi kemudian
itu juga berkembang di pedesaan. Dan ini menurut saya menjadi penting karena kalau ini tidak dilakukan ya sekali lagi orang akan terus melakukan eksodus gitu. Nah, pilihannya tentu adalah mensinergikan antara pertanian yang merupakan agriculture dengan agribisnis. Kalau ada industri, tentu industri yang berbasis pertanian. Nah, kalau ini dikaitkan dengan pendidikan, maka mengapa pertanian ini tidak berkembang? Sebagiannya karena memang regenerasi petani ini menjadi masalah serius. Gitu. Petani-petani itu seringkali mengatakan kalau kamu nanti sekolah pinter, jangan jadi petani seperti bapak misalnya. Karena memang tidak ada harapan dari situ. Sehingga bagaimana kita buat ada regenerasi petani yang petani-petani muda ini adalah mereka yang memang memiliki keterampilan untuk mengolah lahan yang terbatas, tapi karena mereka punya sumber daya manusia yang memang bisa diunggulkan itu, maka walaupun lahannya terbatas, mereka tetap bisa menghasilkan produksi yang maksimal. Ini saya kira harus menjadi sebuah pilihan, dan oleh karena itu maka kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pemilihan jurusan dan pembukaan program studi baru menurut saya harus diarahkan kepada sektor-sektor yang mendukung perkembangan industri dan perkembangan pertanian. Kemudian yang kedua tentu harus ada upaya afirmasi. Kalau tidak ada upaya afirmasi, maka kalau ekonomi dibiarkan seperti sekarang ini, maka akhirnya yang kuat akan semakin kuat, yang kecil akan semakin terpinggirkan. Sehingga harus ada afirmasi kepada kelompok lemah ini. Misalnya dengan memberikan paket-paket bantuan. Saya mendengar pemerintah sudah berikan paket bantuan dengan kredit untuk orang miskin itu kur hanya dengan 9% 1 tahun. Itu kan sangat luar biasa. Tetapi kalau ini tidak diimbangi dengan memberikan kesempatan kepada mereka dari sisi pemasaran dan akses, maka mereka juga tidak akan tumbuh. Jadi mereka memang dengan itu bisa memproduksi sesuatu yang bisa mereka jual. Tapi kalau tidak ada yang menampung produksi mereka, itu kan sama saja. Gitu. Percuma, ya. Nah, tentu ini harus dibuat kebijakan itu, harus ada afirmasi dan advokasi kepada mereka menurut saya, sehingga kebijakan itu jangan hanya digelontorkan saja pada sisi bagaimana mereka bisa mendapatkan modal untuk mereka mengembangkan usaha, tapi setelah usaha ini berkembang, harus ada market, harus ada pasar. Nah, kalau pasar dalam negeri saja sudah kita kuasai, itu saya kira sudah sangat besar. Nah, problemnya kan pasar dalam negeri ini dikuasai oleh produk impor. Nah, ini kan harus ada advokasi. Advokasi itu menurut saya harus berkait juga dengan kebijakan impor dari pemerintah. Pemerintah tidak boleh tunduk kepada kehendak para importir. Karena kalau itu diikuti terus dengan pasar, maka ya habis ya sekali lagi mereka akan terlindas. Dan ini yang menurut saya memang perlu afirmasi. Nah, yang ketiga tentu ada persoalan yang berkaitan dengan kultur. Gimana, Pak? Kultur. Nah, sebenarnya kalau mengatakan orang Indonesia ini malas tidak benar juga. Bangsa Indonesia ini kalau kita perhatikan ya, mereka sebenarnya punya keterampilan dan juga mereka juga sebenarnya punya semangat yang tinggi untuk bekerja. Tetapi sebagiannya kadang-kadang tidak diikuti dengan pola hidup. Nah, pola hidup yang seringkali terjadi itu kan begini, begitu mereka itu berjaya, cenderungnya konsumtif, cenderungnya boros. Jadi kalau kaya, kelihatan kaya sekali, begitu miskin, kelihatan miskin sekali gitu. Jadi terlihat kaya mendadak, tapi kemudian juga miskin mendadak gitu. Nah, ini kan satu persoalan memang ada di dalamnya, ada persoalan kultur. Kadang-kadang dia membeli sesuatu yang tidak penting. Nah, kesadaran untuk hidup hemat, berinvestasi dalam kehidupan yang jangka panjang, kemudian kesadaran untuk mau melakukan hal-hal yang produktif dengan mendorong kreativitas, ini menurut saya adalah bagian dari upaya kita untuk mengurangi kemiskinan. Nah, tentu kemiskinan ini kan dari waktu ke waktu standarnya akan terus naik. Tetapi tentu hal yang minimal yang berkaitan dengan 3 ya, sandang, pangan, dan papan ini menurut saya harus segera dipenuhi. Karena kalau tidak ya kita lihat kan mayoritas orang di kota itu, mohon maaf, itu kan tidak tinggal di rumah sendiri. Mayoritas mereka itu kan tinggal di rumah kontrakan. Nah, pengertian mereka tinggal di rumah yang sewa itu, apakah dia sudah kita kategorikan sebagai orang yang punya papan atau belum? Ini kan persoalan. Kalau orang-orang di desa malah justru rumahnya ada, orangnya tidak ada. Nah, kalau di kota orangnya ada, rumahnya tidak ada. Nah, kadang-kadang kita lihat rumah tidak punya, mobil mentereng di depannya. Nah, ini kan saya pola hidup yang perlu
perlu menjadi bagian dari upaya kita untuk membangun sebuah budaya di mana first thing first lah gitu. Mana yang penting itu yang harus diutamakan. Sehingga kadang-kadang kan kepentingan pasar ini mendorong orang untuk konsumtif. Tapi kemudian mereka hidup dengan segala permasalahannya karena ya dia harus membayar cicilan inilah, cicilan itulah gitu. Sementara income-nya ada dari sumber yang sama. Nah, ini yang menurut saya menjadi sebab dari munculnya kemiskinan itu. Karena itu kemiskinan itu kan ada kita sebut sebagai kemiskinan struktural, ada kemiskinan kultural. Yang ada lagi yang natural, Mas, karena sumber daya alamnya yang memang. Nah, itu juga persoalan lain lagi. Tapi sebenarnya ya sekali lagi kalau sumber daya manusianya itu unggul, kita ini diberi oleh Allah anugerah alam yang sangat kaya, maka seharusnya itu bisa dimaksimalkan sebagai aset yang bisa menjadi salah satu sumber pendapatan utama untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau agama sendiri bagaimana, Mas, supaya mampu menjawab tantangan tentang kemiskinan? Ya tentu kan agama mengajarkan kita untuk menjadi orang yang senantiasa bekerja. Dan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan alam semesta ini, memberikan rezeki bagi manusia. Buah-buahan itu sumber rezeki gitu kan, kemudian tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya. Maka ini adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri dengan cara kita memanfaatkannya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan mengkonsumsinya tentu bukan dengan cara yang berlebih-lebihan, tetapi harus dengan cara yang bijaksana, yang terukur, dan itu saya kira bagian dari tantangan kita bersama-sama. Jadi kalau dikatakan kaya miskin itu takdir Allah, itu dalam pengertian takdir ini adalah sesuatu yang sudah berlaku. Itu kan. Kan tidak tahu bahwa kita ini ditakdirkan kaya atau miskin, kita tidak tahu. Tahunya adalah setelah kita ini menjadi kaya atau menjadi miskin. Nah, penentunya kita kaya dan miskin itu adalah setelah kita berusaha. Karena itu maka agama mewajibkan kita untuk berikhtiar dan berusaha, dan kemudian untuk senantiasa hidup bersahaja sesuai dengan tuntunannya. Baik, Mas Mukti, terima kasih. Jadi demikian tadi pemirsa TVMU, kita sudah membahas tema tentang problematika kemiskinan di Indonesia dalam acara Opini Menginspirasi Menawarkan Solusi. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat dan mencerahkan bagi pemirsa semua. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.